Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Vena, yang akan menemani malam kesendirian. Sebelum masuk ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu. Mari kita simak ceritanya. Langit sore Semarang menggantung kelabu, menyisakan semburat jingga yang merayap di tepian awan. Udara masih menyisakan hawa panas siang, bercampur aroma aspal yang mulai mendingin setelah seharian terbakar matahari. Melati melangkah pelan melewati trotoar kampus, tas ransel yang menggantung di punggungnya terasa semakin berat seiring tubuhnya yang mulai lelah. Sudah hampir seminggu ia menjalani masa orientasi mahasiswa. Setiap hari ia baru bisa pulang saat matahari hampir tenggelam. Tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima jadwal yang padat dan kaki yang terus dipaksa melangkah. Tapi meski lelah, ia senang. Kota ini meskipun jauh dari rumahnya di Purbalingga, mulai terasa akrab. Namun, ada satu hal yang belum bisa ia biasakan, kos barunya. Asrama Putri tempatnya tinggal adalah bangunan tua berlantai 2. Berdiri kokoh di antara deretan rumah-rumah lama di daerah itu. Dindingnya bercat krem pudar, beberapa sudutnya mengelupas memperlihatkan lapisan semen yang mulai retak. Lorong-lorongnya panjang dengan lampu-lampu kuning redup yang berkedip samar. Sepintas, suasana di sana mengingatkannya pada rumah-rumah tua yang sering ia lihat di film horor. Tapi harga sewanya murah dan lokasinya dekat dengan kampus. Dua alasan utama yang membuatnya menutup mata terhadap rasa tidak nyaman yang muncul sejak pertama kali ia melangkah ke dalamnya. Sore itu, saat memasuki gerbang besi asrama, Melati merasakan udara di sekelilingnya berubah lebih dingin. Mungkin karena matahari sudah semakin turun, atau mungkin juga karena pikirannya sendiri yang terlalu lelah. Lorong asrama terasa lebih sepi dari biasanya. Hanya suara langkah Melati yang terdengar, beradu pelan dengan lantai keramik yang sudah mulai kusam. Saat melewati deretan kamar, ia sempat melirik ke pintu-pintu yang tertutup rapat, sebagian ada tempelan nama penghuninya. Sebagian lagi polos tanpa tanda, sampai akhirnya ia tiba di depan kamarnya. Kamar nomor Blam. Sebuah label kecil terpasang di pintu kayu yang mulai lapuk di beberapa sudutnya. Tepat di sebelahnya, kamar nomor 9 berdiri dengan pintu yang sama. Di ujung lorong, toilet bersama asrama itu mengintip dalam bayangan temaram, pintunya sedikit terbuka. Melati menghela napas panjang sebelum memasuki kamarnya. Ia melempar tas ke atas kasur, lalu duduk di kursi kayu dekat meja belajar yang menghadap ke jendela kecil. Di luar, langit semakin gelap, hanya menyisakan semburat oranye yang mulai memudar. Ia meraih botol air putih di atas meja dan meneguknya perlahan, membiarkan rasa dingin mengaliri tenggorokannya yang kering. Di ruangan ini, ia sering merasa sendiri. Belum banyak teman yang ia kenal di kampus. Selama orientasi, ia lebih banyak sibuk mengikuti kegiatan dan pulang dalam keadaan lelah. Beberapa penghuni asrama juga sepertinya lebih suka mengurung diri di kamar masing-masing. Kadang, dalam keheningan malam, ia bisa mendengar suara langkah kaki samar dari lorong, tapi tak pernah ada yang benar-benar menyapa. Melati melirik jam dinding. Sudah hampir maghrib, ia harus segera mandi sebelum malam semakin larut. Ia bangkit, meraih handuk dan peralatan mandi, lalu melangkah menuju pintu. Namun, sebelum sempat membuka, sesuatu menarik perhatiannya. Dari sudut matanya, ia melihat seseorang berjalan melewati lorong, seorang perempuan. Gadis itu berjalan pelan ke arah kamar nomor 9. Rambutnya panjang, lurus, sedikit berantakan dan wajahnya tertunduk. Pakaiannya tampak seperti kaos longgar dan celana panjang, cukup biasa untuk penghuni asrama. Melati yang sejak awal penasaran dengan penghuni kamar di sebelahnya, spontan mencoba menyapa. "Halo, Kak?" tanyanya sambil sedikit melongok keluar pintu. Tapi gadis itu tak merespons, tak menoleh, tak mengangguk, hanya terus berjalan seperti tak mendengar. Begitu tiba di depan kamar nomor 9, ia membuka pintu dan masuk ke kamar. Kamarnya terlihat gelap dari luar. Entah kenapa, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menghela napas dan menggelengkan kepala, mencoba menembus perasaan tak nyaman yang tiba-tiba muncul. Mungkin gadis itu sedang tidak ingin berbicara, atau mungkin belum terbiasa dengan suasana baru seperti dirinya. Tak ingin berpikir lebih jauh, Melati melanjutkan langkahnya ke toilet di ujung lorong. Begitu membuka pintu, ia langsung disambut udara lembab dan bau khas kamar mandi lama. Cermin di dinding tampak sedikit buram, entah karena uap air atau sekadar karena sudah lama tidak dibersihkan. Saat ia mulai menyalakan shower, suara air mengalir
mengusap wajahnya yang masih basah, buru-buru menyelesaikan mandinya. Begitu selesai, ia segera mengenakan pakaian dan berjalan cepat kembali ke kamarnya. Air masih menetes dari ujung rambutnya. Handuk ia sampirkan di bahu. Saat melewati kamar No. 9, ia selingres ke arah pintu gelap. Tak ada cahaya yang menyembul dari celah bawah pintu. Tak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Melati menghela napas dan mempercepat langkahnya. Tak ingin memikirkan hal yang tidak perlu, ia segera masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Jam dinding menunjukkan pukul 20. Di luar, gerimis mulai turun, mengetuk perlahan jendela kamarnya. Udara di dalam kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Melati duduk di lantai, mengaduk-aduk panci kecil di atas kompor listriknya. Mie rebus dengan telur, menu sederhana yang selalu jadi penyelamatnya saat lapar di kos. Aroma kuah hangat perlahan memenuhi ruangan kecil itu, membuatnya sedikit lebih nyaman. Saat ia menuang mie ke dalam mangkuk, ponselnya bergetar. Layar menyala, memperlihatkan nama yang selalu ia rindukan. Ibu. Melati tersenyum kecil sebelum menjawab. Halo, Bu. Melati, gimana kabarmu, Nak? Sudah makan? Suara ibunya terdengar hangat dari seberang. Iya, Bu. Ini baru mau makan, jawabnya sambil meniup kuah mie yang masih mengepul. Sendirian? Iya, sendirian. Ada jeda sebentar sebelum ibunya menjawab lagi. Kosnya gimana? Betah nggak? Melati menatap sekeliling kamarnya. Dindingnya masih polos, hanya ada beberapa barang yang dia bawa dari rumah. Rak kecil di sudut kamar masih setengah kosong. Tempat tidurnya sedikit berantakan. Kamar ini memang belum terasa seperti rumah, tapi setidaknya nyaman. Lumayan, nggak besar, tapi cukup buat sendiri, katanya sambil menguap mie hangat ke mulutnya. Alhamdulillah, kalau ada apa-apa, cerita ya, jangan dipendam sendiri. Melati mengangguk meski tahu ibunya tak bisa melihat. Ia ingin bercerita soal suasana aneh di asrama ini, soal kamar No. 9 yang sepi, atau tentang suara langkah yang tadi ia dengar di toilet. Tapi ia menahan diri, mungkin hanya perasaannya saja. Iya, Bu, tenang aja. Dari luar, gerimis mulai berubah menjadi hujan deras. Angin menerpa jendela dengan lebih kencang, membuat Melati sedikit merapatkan selimutnya. Setelah menutup telepon dengan ibunya, Melati meletakkan ponselnya di atas meja. Suara hujan di luar semakin deras, menimbulkan irama monoton yang menenangkan. Ia menghela napas panjang, lalu merayap ke atas kasur. Kasurnya tidak terlalu empuk, tapi cukup nyaman setelah seharian lelah beraktivitas. Ia menarik selimut hingga menutupi separuh tubuhnya, lalu meraih ponsel. Jari-jarinya dengan lincah men-scroll Instagram. Foto-foto teman SMA-nya bertebaran di beranda. Ada yang pamer kuliah di kota besar, ada yang sibuk dengan kegiatan organisasi, ada juga yang masih suka mengunggah meme receh seperti dulu. Sesekali Melati tersenyum kecil melihat kelakuan mereka. Meski tak dekat dengan semuanya, terangkat suaminya sesuai famili rasa terlalu jauh di rumah sendiri. Tengah keasikannya ikannya men scroll layar. Tiba-tiba, tok tok tok. Suara ketukan di pintu Melati menunjukkan selnya. Dahinya bergerut. Siapa yang mengetuk pintu malam-malam begini? Ia menunggu sebentar, berharap ada suara atau tanda siapapun di luar. Tapi setelah beberapa detik, hening. Melati bangkit, menurunkan selimutnya lalu melangkah pelan menuju pintu. Ia menarik napas dalam sebelum memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Lorong di luar kosong. Lampu redup di langit-langit menciptakan bayangan samar di lantai keramik. Udara terasa dingin, mungkin karena hujan di luar. Melati melangkah keluar, sedikit menjulurkan kepala untuk melihat ke ujung lorong. Tak ada siapapun. Ia menghela napas, merasa sedikit aneh. Mungkin ada teman asrama yang iseng atau sekadar ingin menyapa, tapi urung dan pergi begitu saja. Atau mungkin hanya perasaannya. Namun sebelum ia kembali ke kamar, sesuatu di lantai bawah menarik perhatiannya. Dari lantai 2 tempatnya berdiri, ia bisa melihat ke arah tangga yang mengarah ke lantai 1. Di bawah sana, tepat di depan pintu utama asrama, seorang perempuan tampak berjalan perlahan keluar, menerobos hujan. Langkahnya pelan, seolah tak tergesa. Rambut panjangnya basah, menempel di punggungnya. Pakaiannya tampak
Oh, hati-hati. Melati mengangguk cepat dan segera berlari kecil menyusuri lorong asrama. Saat menuruni tangga, ia masih memikirkan gadis itu. Jadi, kamar 09 memang ada penghuninya. Senja mulai meredup saat Melati akhirnya tiba di depan asrama. Langit jingga perlahan berganti gelap dan angin sore berembus pelan membawa aroma tanah basah sisa hujan siang tadi. Badannya terasa lelah setelah seharian di kampus, jadwal kuliah padat, tugas mulai berdatangan, ditambah perjalanan pulang yang cukup menguras tenaga. Ia menyesap udara dalam-dalam sebelum melangkah ke dalam asrama, menaiki tangga ke lantai 2. Sepatu ketsnya menapak di lantai yang dingin, menciptakan gema samar di lorong sempit. Begitu tiba di depan pintu kamarnya, tangannya baru saja merogoh tas untuk mencari kunci saat matanya yang menangkap sosok yang familiar. Pintu kamar nomor 9 terbuka, dan dari dalamnya seorang gadis melangkah keluar. Melati langsung mengenalinya. Gadis yang tadi pagi sempat ia tabrak dan sapa buru-buru. Kali ini gadis itu tampak lebih rapi. Rambutnya diikat setengah dan ia mengenakan sweater abu-abu yang kebesaran. Wajahnya tetap sama, tenang, sedikit pucat, tapi tatapannya lembut. Tanpa ragu, Melati berjalan mendekat. Hai, sapanya dengan senyum kecil. Maaf banget ya, tadi pagi aku buru-buru sampai hampir nabrak kamu. Gadis itu menoleh, lalu tersenyum tipis. Gak apa-apa. Melati mengusap tengkuknya merasa sedikit canggung. Tadi pagi aku belum sempat kenalan. Namaku Melati. Kamu? Irma. Jawab gadis itu singkat. Melati mengangguk. Oh, Irma. Kamu udah lama tinggal di sini. Irma diam sebentar sebelum menjawab. Lumayan. Jawaban yang singkat, tapi Melati tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia lalu membuka tasnya dan mengeluarkan plastik kecil berisi beberapa potong kue basah yang tadi ia beli di perjalanan pulang. Tadi aku beli kue waktu pulang. Mau coba? Anggap aja tanda perkenalan, katanya sambil menyodorkan plastik itu. Irma menatap kue di tangannya lalu kembali menatap Melati. Senyumnya tetap tipis, tapi ada sesuatu dalam tatapannya yang sulit ditebak. Perlahan, ia menerima kue itu. Terima kasih. Sama-sama, jawab Melati sedikit lega karena setidaknya interaksi mereka berjalan lancar. Hening sebentar, tak ingin mengganggu lebih lama, Melati tersenyum lagi. Oke deh, aku masuk kamar dulu ya. Sampai ketemu lagi. Irma hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Melati berbalik, membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam. Namun, sebelum menutup pintu, ia sempat melirik ke lorong. Irma masih berdiri di tempatnya, diam. Matahari sudah agak tinggi ketika Melati akhirnya terbangun. Ia menggeliat di kasurnya, menikmati sensasi libur tanpa alarm yang mengganggu. Hari Minggu ini rasanya begitu damai. Suasana di asrama terasa lebih sepi dari biasanya. Beberapa penghuni kos sepertinya mudik atau sekadar pergi jalan-jalan. Tidak ada suara gaduh di lorong dan langkah kaki yang terburu-buru menuju kampus. Dengan malas, Melati bangkit dari tempat tidur, menyisir rambutnya seadanya, lalu berjalan menuju pintu kamar. Namun, begitu ia membukanya, oh, ha! Ia dan Irma sama-sama terkejut. Irma berdiri tepat di depan pintu, tangannya masih melayang di udara, hendak mengetuk. Wajahnya yang biasanya terlihat tenang, kini tampak kaget. Tapi hanya sesaat, keduanya langsung tertawa pelan karena kejadian itu. Ya ampun, aku kaget, kata Melati sambil mengusap dadanya. Aku juga, jawab Irma, masih tersenyum tipis. Aku tadi habis masak, terus kepikiran buat bawain ke kamu. Melati melirik tangan Irma yang membawa piring berisi nasi goreng. Aromanya langsung menyelinap ke hidungnya, membuat perutnya yang belum diisi apa-apa sejak bangun tidur mendadak berbunyi pelan. Wah, serius? Baik banget, seru Melati antusias. Ya udah, ayo masuk, kita makan bareng. Irma sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk dan mengikuti Melati masuk ke dalam kamar. Mereka duduk di lantai beralaskan karpet kecil yang ada di pojokan kamar. Piring nasi goreng tergeletak di antara mereka, uapnya masih mengepul. Wah, ini enak banget, kata Melati setelah suapan pertama. Kamu jago masak ya? Irma tersenyum tipis, mengaduk nasi gorengnya dengan sendok. Biasa aja, aku suka masak kalau lagi senggang. Melati mengangguk, menikmati setiap suapan. Ada sedikit rasa pedas, gurih, dan aroma bawang yang kuat. Sesuatu yang terasa lebih istimewa dibanding mie instan yang biasa ia makan. Selama makan, mereka mulai mengobrol. Melati tahu kalau Ir bukan tipe orang yang banyak bicara, tapi ia juga bukan orang yang sulit diajak ngobrol. Jawabannya singkat, tapi ada sesuatu dalam caranya berbicara yang membuat suasana terasa nyaman.
ngobrol gini, kata Melati sambil menyandarkan punggung ke dinding. Irma menatapnya, senyum tipis tetap menghiasi wajahnya. Kenapa? Nggak tahu, aku pikir kamu tipe yang pendiam banget, jawab Melati jujur. Irma diam sejenak sebelum berkata, mungkin aku cuma perlu waktu. Melati tersenyum. Ia paham perasaan itu. Namun di balik suasana nyaman itu ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ia ingin bertanya, tapi ia menahannya. Bukan sekarang, tidak saat suasana sedang sehangat ini. Jadi ia hanya tersenyum dan berkata, kalau gitu, sekerogi ya. Irma menatapnya, pelan. Boleh. Melati menaruh sendoknya di piring kosong, mengusap perutnya yang kini terasa hangat. Nasi goreng buatan Irma benar-benar enak, jauh lebih baik daripada masakannya sendiri yang sering gagal dalam eksperimen. Di seberangnya, Irma masih memegang sendoknya, tapi terlihat lebih santai. Wajahnya tampak lebih rileks dibanding sebelumnya. Ternyata ngobrol sama kamu enak juga, kata Irma tiba-tiba, suaranya lebih lembut dari biasanya. Melati mengerutkan kening. Maksudnya? Irma menatap piringnya sebentar sebelum melanjutkan. Aku gak terlalu punya banyak teman di sini. Melati terdiam, mendengarkan. Dulu, teman-temanku gak seperti kamu. Nada suara Irma sedikit berubah, lebih dalam, lebih berat. Ada sesuatu di balik kata-katanya yang terasa asing. Melati merasa ada sesuatu yang ingin Irma sampaikan, sesuatu yang mungkin cukup penting. Ia sedikit mencondongkan tubuhnya menatap Irma dengan penuh minat. Kenapa? Mereka gimana? Tanyanya hati-hati. Irma terdiam sebentar. Matanya menerawang ke sudut ruangan seolah sedang memilih kata yang tepat. Tapi, gak ada apa-apa, katanya tiba-tiba, cepat dan singkat. Ia tersenyum kecil, tapi Melati bisa menangkap ada sesuatu yang disembunyikan di baliknya. Melati ingin bertanya lagi, tapi Irma sudah buru-buru mengalihkan topik. Kamu tahu gak? Aku kerja di toko aksesoris perempuan yang di samping kampus, katanya santai. Melati yang masih agak bingung dengan perubahan topik itu, akhirnya ikut tersenyum dan mengangguk. Oh, yang di ruko kecil dekat minimarket itu? Ya, udah lama kerja di sana, Irma mengangguk. Beberapa bulan. Lumayan buat tambahan uang. Melati tersenyum. Asik juga, aku sering lewat situ tapi belum pernah mampir. Kapan-kapan aku kesana deh. Irma tersenyum tipis, tapi tidak menanggapi. Melati masih merasa ada sesuatu yang aneh dalam percakapan mereka tadi. Irma jelas menghindari pembicaraan soal teman-temannya dulu. Tapi kenapa? Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat ekspresi Irma yang sudah berubah lebih tertutup, ia memilih untuk tidak memaksa. Mungkin lain kali. Melati menyandarkan punggung ke dinding, menatap Irma yang masih duduk di lantai, memainkan sendoknya di atas piring kosong. Obrolan mereka tadi masih terngiang di kepala Melati. Tentang teman-teman Irma yang dulu, tentang bagaimana Irma menghindari topik itu. Tapi ada satu hal lain yang sejak tadi mengganjal pikirannya. Melati menghela napas pelan lalu bertanya dengan nada santai. Ngomong-ngomong, kemarin-kemarinnya malam aku lihat ada cewek yang jalan keluar pas hujan-hujanan. Irma mengangkat wajahnya menatap Melati dengan ekspresi
bercanda. Oh iya, sebelum aku lupa, kamu harusnya mandi dulu, deh. Melati mengernyit. Hah? Emang kenapa? Irma menaikkan alis sambil menahan tawa. Kamu bau. Melati spontan menciumi kaosnya sendiri lalu mendengus. Iya juga. Bau keringat ya ampun. Irma akhirnya tertawa pelan. Bukan tawa yang terbahak-bahak tapi cukup untuk membuat suasana menjadi ringan. Melati menatapnya sambil pura-pura kesal. Kamu tega banget ngomong gitu, dasar temen gak tahu diri. Irma hanya mengangkat bahu. Kan biar jujur. Mereka berdua tertawa bersama. Itu adalah momen yang ringan, sederhana, tapi terasa hangat. Ya udah sana mandi dulu sebelum aku pingsan, kata Irma sambil melangkah keluar kamar. Melati pura-pura mendengus kesal lalu melambai. Iya, iya. Makasih lagi ya Irma. Irma hanya melambaikan tangan sebelum akhirnya pintu kamar tertutup. Suasana kembali sunyi. Melati masih berdiri di tempatnya, menatap pintu yang baru saja ditutup Irma. Ia tersenyum kecil. Entah kenapa, Irma mulai terasa seperti teman beneran. Melati menghela napas, lalu meraih handuknya dan melangkah keluar kamar menuju toilet. Saat melewati kamar nomor 9, langkahnya melambat sejenak. Sepi, gelap. Tadi baru saja Irma masuk ke dalam, tapi kenapa kamar itu terlihat seperti tidak berpenghuni? Bahkan celah di bawah pintunya tidak memancarkan sedikit pun cahaya. Melati menoleh ke lorong, memastikan tidak ada siapa-siapa, lalu kembali berjalan ke toilet. Mungkin Irma langsung tidur, atau memang suka mematikan lampu. Air hangat dari shower mengalir di tubuhnya, mengusir rasa lengket dan lelah setelah seharian berkegiatan. Melati membasuh wajahnya, mengingat kembali momen tadi saat mereka makan bersama. Irma memang terasa seperti teman yang baik, meski ada sisi misterius darinya. Tapi kenapa perasaan tidak nyaman ini tidak hilang? Apa karena tadi Irma seperti menghindari beberapa pertanyaan, atau karena ia masih memikirkan kejadian malam kemarin tentang sosok perempuan yang berjalan di tengah hujan? Melati menggeleng pelan. Mungkin dia hanya terlalu capek. Lagi pula, kalau benar Irma yang keluar malam itu, ya sudah, bukan urusannya juga kan? Setelah selesai mandi, ia mengenakan pakaian bersih dan berjalan kembali ke kamarnya. Saat melewati kamar nomor 9 lagi, Melati secara refleks melirik ke arah pintu itu. Masih gelap, masih sepi. Ia melangkah lebih pelan. Biasanya kalau ada orang di dalam kamar akan terdengar sedikit suara, entah gesekan kursi, langkah kaki, atau sesuatu yang lain. Tapi ini, hening total. Melati berdiri di depan pintu itu sejenak. Tangannya hampir saja mengetuk, tapi ia ragu. Tadi Irma bilang mau masuk ke kamar kan? Kenapa rasanya seperti tidak ada siapa-siapa di dalam? Udara di lorong terasa lebih dingin daripada biasanya. Melati menelan ludah lalu buru-buru kembali ke kamarnya. Saat ia menutup pintu dan menguncinya dari dalam, entah kenapa ia merasa lebih lega. Beberapa hari berlalu dan Melati mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia tidak melihat Irma lagi. Biasanya mereka setidaknya bertemu di lorong atau sekadar berpapasan saat keluar kamar. Tapi sekarang, kamar nomor 9 selalu gelap dan sepi, seperti tidak berpenghuni. Melati pernah mencoba mengetuk pintunya beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. Mungkin Irma sedang sibuk bekerja atau sedang pergi keluar kota. Tapi kenapa tanpa memberitahu? Rasa penasaran itu terus mengganggu pikirannya sampai akhirnya tok tok tok. Suara ketukan pintu membuyarkan lamunannya. Melati bangkit dari kasurnya, berjalan ke pintu, lalu membukanya. Matanya langsung membelalak. Irma. Di depannya Irma berdiri dengan senyum tipis. Tangannya memegang 2 bungkus mie ayam dalam plastik. Melati hampir tidak percaya. Perasaan terkejut dan lega bercampur jadi satu. Lama gak ketemu, kata Irma pelan. Melati mengangguk cepat, lalu tertawa kecil. Ya ampun, aku kira kamu kemana? Aku udah ngetuk kamarmu beberapa kali tapi gak ada suara. Irma masih tersenyum tapi tidak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat kantong plastik yang dibawanya. Aku beli mie ayam, mau makan bareng? Melati langsung tersenyum lebar. Ya ampun tentu, masuk masuk. Ia membuka pintu lebih lebar dan memberi isyarat agar Irma masuk. Irma melangkah masuk dengan tenang, duduk di lantai dekat meja kecil di tengah kamar. Melati ikut duduk, lalu bantu membuka bungkus mie ayam mereka. Aku pikir kamu hilang di bawah, canda Melati sambil mengambil sumpit. Irma tertawa kecil. Bukan cuma sibuk aja. Sibuk kerja? Irma mengangguk pelan. Iya, ada beberapa urusan juga. Melati tidak bertanya lebih jauh. Meski ada sesuatu yang terasa aneh, ia terlalu senang melihat Irma kembali untuk memikirkan hal itu sekarang. Mereka mulai makan dalam keheningan yang nyaman. Aroma mie ayam yang masih hangat keluar di udara, bercampur dengan suara gerimis halus dari luar jendela. Saat
Melati menyeruput kuah mie ayamnya, ia melirik Irma yang makan dengan gerakan pelan. Entah kenapa, meskipun senang bisa bertemu lagi, ada sesuatu dalam tatapan mata Irma yang terasa berbeda. Sepulang kuliah, Melati berjalan berdampingan dengan Erna, teman barunya di kampus. Hari ini mereka ada tugas kelompok, dan karena kosan Melati lebih dekat, Erna memutuskan ikut untuk mengerjakan tugas sekaligus menginap. Hari ini capek banget ya, keluh Erna sambil mengibaskan jilbabnya yang sedikit berantakan. Melati tertawa kecil. Banget, tugasnya juga banyak. Untung kamu mau ngerjain bareng di kosanku. Erna mengangguk. Yalah, sekalian menginap. Lumayan hemat ongkos pulang. Mereka tiba di asrama menjelang maghrib. Langit mulai gelap, gerimis tipis turun perlahan, membuat suasana asrama tua itu semakin terasa lengang. Banyak penghuni kos yang belum pulang, sementara beberapa kamar di lorong lantai 2 terlihat tertutup rapat. Melati membuka pintu kamarnya dan mempersilahkan Erna masuk. Setelah menaruh tas, mereka duduk bersila di atas kasur, membongkar catatan dan laptop. Tapi sebelum mulai mengerjakan tugas, obrolan mereka malah melebar ke hal lain. Kamu betah nggak ngekos di sini? Tanya Erna sambil mengikat rambutnya. Melati mengangkat bahu. Lumayan sih. Awalnya agak serem karena bangunannya tua, tapi lama-lama terbiasa. Erna mengangguk paham. Terus kamu udah akrab sama anak-anak sini? Melati tersenyum kecil. Belum banyak sih, tapi ada satu yang lumayan dekat. Namanya Irma, kamarnya di sebelah. Erna yang sedang membuka buku tiba-tiba menghentikan gerakannya. Ia menoleh ke Melati dengan alis sedikit berkerut. Irma, tanyanya pelan. Melati mengangguk. Iya, kenapa? Erna terdiam sejenak, ekspresinya berubah ragu. Seperti ingin mengatakan sesuatu tapi menahan diri. Erna menggigit bibirnya lalu dengan suara pelan ia bertanya, kamu yakin ada yang ngekos di kamar nomor 9? Jantung Melati berdegup lebih cepat. Maksudnya? Erna menatapnya serius. Mel, tapi kok terlihat kamar itu udah lama kosong. Gak kok, Irma jarang di kos karena sibuk bekerja, jawab Melati. Erna masih merasa tidak enak dengan percakapan tadi. Bagaimana mungkin Melati punya teman di kamar yang katanya sudah lama kosong? Tapi ia menepis pikirannya. Mungkin saja ada penghuni baru yang ia tidak tahu. Aku ke toilet dulu ya, kata Erna, bangkit dari kasur. Melati mengangguk, masih fokus pada tugasnya. Erna berjalan keluar kamar. Lorong lantai 2, selebihnya biasa. Hanya ada suara tikus saat melewati kamar nomor 9, tanpa sengaja ekor matanya menangkap sesuatu. Sebuah bayangan. Di dalam kamar yang gelap, ada sosok yang terlihat samar-samar, seperti seorang perempuan. Erna menghentikan langkahnya sejenak, mencoba memperjelas pandangannya. Bayangan itu melayang, seperti tidak menyentuh lantai. Erna merasakan bulu kuduknya meremang. Dadanya mulai terasa berat, tapi ia buru-buru mengalihkan pandangannya dan mempercepat langkah menuju toilet. Cuma perasaan, gumamnya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Di dalam toilet, ia mencuci muka dan mengambil napas panjang. Udah, jangan takut, katanya pelan pada bayangannya sendiri di cermin. Setelah merasa lebih tenang, ia keluar dan kembali menuju kamar Melati. Saat melewati kamar nomor 9 lagi, ia berusaha untuk tidak melihat ke dalam. Tapi entah kenapa, sesuatu membuatnya menoleh ke arah jendela kamar itu. Dan saat ia menoleh, sebuah wajah muncul tiba-tiba di balik kaca. Wajah seorang perempuan, tapi bukan wajah biasa. Kulitnya pucat kehijauan, matanya kosong dan mulutnya sobek seperti tersenyum mengerikan. Erna membeku, nafasnya tercekat. Lalu dalam sekejap, wajah itu mendekat ke jendela dengan gerakan cepat dan kasar. Brak! Erna menjerit. Tanpa pikir panjang, ia berlari secepat mungkin menuju kamar Melati. Tangannya gemetar saat memutar gang pintu, lalu mendorongnya keras. Melati yang sedang duduk langsung terkejut. Erna, kenapa? Erna menutup pintu dengan napas tersengal, wajahnya pucat pasi. Ia menatap Melati dengan ketakutan. Tadi, aku lihat sesuatu di kamar nomor 9. Suaranya bergetar. Melati langsung merinding. Sementara di luar, lorong kembali sunyi, tidak pernah terjadi apa-apa. Erna masih duduk di tepi kasur, mencoba mengatur napasnya yang memburu. Wajahnya masih pucat, tangannya gemetar, dan bulu kuduknya belum juga turun. Melati duduk di sampingnya, menepuk pelan punggungnya. Tenang, mungkin tadi cuma bayangan atau pantulan cahaya. Kos ini memang tua, kadang bikin halu. Erna tidak menjawab, ia masih terlalu terguncang oleh apa yang barusan dilihatnya. Tiba-tiba ada suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Melati berdiri dan berjalan menuju pintu. Erna yang masih duduk langsung merasa tidak nyaman. Ia ingin menghentikan Melati, tapi suaranya tercekat.
Pintu terbuka. Dari tempatnya duduk, Erna bisa melihat Melati berbicara dengan seorang di ambang pintu. Tapi saat ia menengok sedikit, seluruh tubuhnya bergetar. Itu bukan manusia. Sosok perempuan itu melayang beberapa sentimeter dari lantai, rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya pucat dengan mata kosong, dan bibirnya seolah membentuk senyuman mengerikan. Erna ingin menjerit, tapi suaranya hilang. Ia buru-buru menundukkan kepala, tidak berani menatap lebih lama. Sementara itu, Melati terlihat santai. Ia bahkan tersenyum dan berbincang, seolah tidak ada yang aneh. Third scan. Irma tadi, katanya sambil duduk kembali di kasur. Aku tadi ajak dia masuk, tapi dia mau langsung berangkat kerja. Erna tidak menjawab. Mulutnya seperti terkunci, pikirannya kacau. Tadi, yang dilihatnya itu bukan manusia, tapi Melati. Melati melihatnya sebagai Irma. Erna menatap sahabatnya dengan ngeri, tapi ia menelan semua ketakutannya sendiri. Ia tidak berani mengatakan apa yang barusan ia lihat, karena sekarang ia sadar sesuatu yang tidak seharusnya ada sedang berada begitu dekat dengan mereka. Erna merasakan tubuhnya semakin lemas. Dingin menjalar dari tengkuk hingga ujung kakinya, padahal ia masih mengenakan jaket. Mel, aku pusing. Erna memegang dahinya, berusaha tetap duduk tegak. Melati langsung sigap. Kamu demam kali ya? Aku ada obat sebentar. Melati merogoh tas kecilnya, mengeluarkan obat paracetamol dan segelas air putih. Erna menerimanya dengan tangan gemetar, lalu menelan obat itu perlahan. Baring aja dulu, aku pijitin dikit biar enakan. Tanpa menunggu jawaban, Melati menarik tangan Erna agar berbaring di kasur. Ia duduk di sisi sahabatnya dan mulai memijat pelan pundak serta tangannya. Erna ingin menolak, tapi tubuhnya benar-benar tidak punya tenaga. Melati tersenyum kecil. Gak usah dipikirin yang tadi, mungkin kamu kecapekan, makanya halu. Erna diam saja. Ia tahu apa yang ia lihat semalam bukan halusinasi, tapi ia tidak ingin berdebat. Ia terlalu lelah untuk memikirkan itu sekarang. Pijatan tangan Melati terasa hangat, membuat tubuh Erna lebih rileks. Tidak butuh waktu lama sampai rasa kantuk menyergap. Dalam gelap, ia samar-samar mendengar suara Melati berbisik. Udah, tidur aja. Besok pasti baikan. Dan malam itu, mereka tertidur. Pagi harinya, Erna terbangun dengan kepala masih sedikit berat. Sinar matahari yang masuk dari sela-sela jendela membuat kamarnya terasa lebih hangat. Melati masih tertidur di sebelahnya. Wajahnya terlihat damai. Erna bangun perlahan, meregangkan tubuhnya yang masih sedikit pegal. Badannya masih lemas, tapi jauh lebih baik daripada tadi malam. Melati mengerjapkan mata saat Erna mulai berkemas. Mau pulang sekarang? Iya, jawab Erna pelan. Aku gak enak badan. Nanti siang izin gak masuk kuliah dulu. Melati mengangguk sambil membuang kecil. Ya udah, istirahat aja di kosmu. Erna mengambil tasnya lalu menatap Melati dengan ragu. Sejujurnya ia masih ingin berbicara tentang kejadian semalam. Tapi entah kenapa hatinya berkata untuk diam. Mel, ucapnya akhirnya. Hati-hati di sini ya. Melati mengerutkan dahi. Maksudnya, Erna hanya tersenyum tipis. Pokoknya kalau ada apa-apa, kabari aku. Melati menatapnya bingung tapi tidak bertanya lebih jauh. Iya, tenang aja. Erna pun berminta melangkah keluar dari kamar kos Melati dengan perasaan aneh yang masih mengganjal di hatinya. Saat melewati lorong, ia melirik kamar nomor 9 yang tertutup rapat. Setelah mengantar Erna sampai ke pintu gerbang kos, Melati berniat kembali ke kamarnya. Namun langkahnya terhenti ketika melihat Bu Mawar, pemilik kos, sedang duduk di ruang tamu asrama. Bu Mawar adalah wanita paruh baya dengan rambut sedikit beruban yang selalu disangkul rapi. Sikapnya ramah, meski terkadang terlihat tegas. Melati, sapa Bu Mawar dengan senyum hangat. Kamu baru ngantar temanmu pulang ya? Melati mengangguk dan mendekat. Iya Bu, dia nginep semalam. Bu Mawar menepuk sofa di sampingnya, mengisyaratkan agar Melati duduk sebentar. Gimana, kamu betah di sini? Sudah banyak teman? Melati tersenyum. Alhamdulillah Bu, kosnya nyaman kok. Teman-teman juga baik, meskipun aku belum kenal banyak. Bu Mawar mengangguk puas. Baguslah, kalau ada apa-apa bilang ke saya ya, Melati mengangguk. Iya. Lalu, tanpa berpikir panjang, ia melanjutkan. Oh iya, Bu, saya juga punya teman di sini. Namanya Irma, dia di kamar nomor 9. Seketika, senyum di wajah Bu Mawar menghilang. Melati melihat perubahan ekspresi itu dan merasa heran. Bu Mawar terdiam sesaat sebelum bertanya dengan suara pelan. Irma? Iya Bu, dia sering ngobrol sama saya. Kadang saya lihat dia pergi kerja juga. Wajah Bu Mawar tampak semakin aneh. Ia menatap Melati dengan raut tak percaya, seakan Melati baru saja mengatakan sesuatu yang mustahil. Nak, suara
Bu Mawar sedikit bergetar. Kamu yakin kamu berteman dengan Irma dari kamar nomor 9? Melati menggerutkan kening. Iya Bu, kenapa? Bu Mawar menghela napas panjang, lalu menatap lurus ke arah Melati dengan ekspresi sulit dijelaskan. Nak Melati, katanya dengan hati-hati, kamar nomor 9 sudah kosong lama. Melati terdiam. Darahnya seakan berhenti mengalir. Dadanya mendadak terasa sesak. Irma, Bu Mawar melanjutkan dengan sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Suasana ruang tamu seketika terasa mencekam. Melati menegang. Tubuhnya terasa dingin. Suara Bu Mawar masih terdengar, namun kini terasa jauh. Kalau Irma sudah meninggal, Melati masih terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang, tangannya bergetar di atas pangkuan. Bu Mawar menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Tatapannya menerawang, seakan kembali mengingat sesuatu yang ingin ia lupakan. Dulu di kamar nomor 9 memang pernah ada anak kos namanya Irma. Bu Mawar memulai dengan suara berat. Dia anak baik, sopan, dan rajin. Saya cukup dekat dengannya karena dia sering membawakan makanan atau sekadar menemani saya ngobrol di sini. Melati menelan ludah. Gambaran Irma yang selama ini ia kenal terasa nyata. Senyumannya, suaranya, bahkan caranya bercanda. Tapi, suatu hari, saya curiga karena Irma gak keluar kamar seharian. Biasanya dia selalu keluar pagi buat kerja di toko aksesoris dekat kampus. Bu Mawar menggigit bibirnya, suaranya bergetar. Saya ketuk kamarnya, gak ada jawaban. Melati menatap Bu Mawar dengan napas tertahan. Irma tergeletak di lantai. Badannya penuh luka lebam, wajahnya bengkak. Saya kira dia cuma pingsan, jadi saya buru-buru membawanya ke rumah sakit. Tapi Tuhan berkehendak lain. Ruangan mendadak terasa lebih dingin. Irma nggak selamat. Melati merasakan tenggorokannya tercekat. Saya langsung hubungi orang tuanya dan kasus ini akhirnya ditangani polisi, lanjut Bu Mawar. Setelah diselidiki, ternyata Irma mengalami perundungan di tempat kerjanya. Teman-teman kerjanya menganiayanya, memukulnya, menghina dia setiap hari. Sampai akhirnya malam itu, Irma yang setengah sadar pulang ke kos ini sendirian dalam keadaan luka parah. Mungkin dia ingin meminta pertolongan, tapi nggak ada yang tahu. Melati menutup mulutnya, matanya mulai memanas. Tapi yang bikin saya nggak habis pikir. Bu Mawar menatap Melati dengan sorot tajam. Kenapa kamu bilang kamu berteman dengan Irma? Kamar itu sudah kosong lama. Setelah kejadian itu, gak ada yang berani menempati kamar nomor 9. Melati membisu. Tubuhnya terasa lemas. Kalau kamar itu kosong, kalau Irma sudah meninggal. Air mata Melati tak terbendung. Ia terisak. Rasa sedih menyelimuti hatinya setelah mendengar kisah tragis Irma. Sosok yang selama ini ia anggap sebagai teman ternyata sudah tiada sejak 2 tahun lalu. Bu Mawar menepuk pundaknya dengan lembut. Nak, ayo ikut ibu. Dengan langkah berat, Melati mengikuti Bu Mawar menaiki tangga menuju lantai 2. Jantungnya berdegup semakin kencang saat mereka berhenti di depan kamar nomor 9. Bu Mawar merogoh saku bajunya dan mengeluarkan kunci. Dengan sedikit ragu, ia membuka pintu itu perlahan. Klek, pintu kamar terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap dan berdebu. Udara di dalamnya terasa lebih dingin dibanding koridor. Melati melangkah masuk dengan hati-hati. Kamar itu kosong, hanya ada ranjang tua, lemari yang sudah usang, dan meja kecil di pojok ruangan. Tak ada tanda-tanda bahwa seseorang pernah tinggal di sini dalam waktu dekat. Tidak ada jejak kehidupan. Namun, saat Melati melihat ke sudut kamar, ia bisa membayangkan Irma pernah duduk di sana, tersenyum dan bercanda dengannya. Tangis Melati semakin deras. Ia menutup mulutnya, mencoba meredam suara isakannya. Bu Mawar menghampiri dan merangkulnya. Mungkin Irma merasa kamu teman yang baik, Nak. Dia hanya ingin punya teman yang peduli dengannya. Melati terisak dalam dekapan Bu Mawar. Hatinya sakit membayangkan bagaimana Irma harus melalui hari-hari terakhirnya dengan kesepian dan kesakitan. Setelah beberapa saat, Melati menghapus air matanya dan menghela napas panjang. Bu Mawar menatapnya dengan lembut. Melati, setelah tahu semua ini, kamu masih ingin tinggal di sini? Melati diam sejenak. Ada perasaan takut yang menyelinap, tapi di sisi lain, ia tak merasakan keburukan dari Irma. Jika Irma benar-benar ingin mencelakainya, hal itu sudah terjadi sejak lama. Dengan suara bergetar, Melati jawab, saya tak ingin tinggal menetap, Bu. Bu Mawar tersenyum tipis, seolah lega dengan jawaban itu. Baiklah, Nak. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang mengganggu, jangan ragu untuk cerita ke